Oke, selamat bertemu kembali Pak pemirsa sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup penting. Itu dari Komnas HAM Republik Indonesia, Pak Taufan Ahmad Damanik ya, atau Ahmad Taufan. Sorry. Ahmad Taufan Damanik. Jadi ini belakangan ini kan ada wacana soal dialog damai yang sebenarnya sedang digagas oleh Komnas HAM RI. Nah, kemudian ada beberapa respon dari masyarakat. Tapi pada saat ini kita ingin tahu sebenarnya itu sebenarnya kalau dialog damai itu sudah cukup lama ya disuarakan, diwacanakan, penolakan ada, pokoknya masih dinamikanya masih inilah orang bilang masih seperti air mendidih lah gitu. Iya. Jadi kalau ada bilang dialog tuh pasti rame. Nah, sekarang ini yang paling terakhir itu dari Komnas HAM kan sedang menginisiasi dialog dan kita lihat juga di media itu sudah bertemu dengan presiden setuju, kemudian sudah ada bertemu dengan Menko Polhukam juga, termasuk dengan Panglima. Nah, ini mungkin bisa saya panggil Pak Taufan. Pak Taufan bisa menceritakan kepada kita kira-kira sebenarnya awalnya bagaimana sampai ada rencana atau wacana untuk dialog ini. Dan tentunya Bapak sedang berada di Papua juga dalam rangka itu kan. Kemarin mungkin ke Merauke, kemudian ada beberapa teman juga ke Wamena untuk melihat kemungkinan itu. Silakan Pak Taufan. Ya, sebetulnya ini sudah satu usulan yang lama ya kita sampaikan. Saya masih ingat betul pada satu kesempatan hari HAM pertama kali saya menjadi ketua. Itu tahun berapa ya? Tahun 2017. Ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi tanya itu, Pak Ketua, yang jadi masalah HAM paling krusial apa di Indonesia ini? Saya langsung katakan Papua. Pertama soal beberapa pelanggaran HAM berat yang belum selesai. Kemudian tingkat kekerasan masih tinggi. Nah, dari gagasan itu berapa kali kita bertemu dan gagasan Komnas HAM kami sampaikan, bahkan tertulis juga kami sampaikan bahwa melihat kecenderungan kekerasan yang terus meningkat itu memang harus ada satu langkah terobosan yang kami sebut sebagai dialog damai itu. Dan itu disambut baik. Kemudian kita diminta untuk berkoordinasi secara rutin dengan Pak Mahfud MD ya. Juga sekali-sekali kadang-kadang dengan Pak Mensesnek. Dengan Panglima, bahkan dengan Panglima yang lama Pak Hadi kita 2 kali bertemu, dengan Pak Andika barusan ini kita bertemu juga. Kalau dengan Kapolri sejak Pak Idam sebetulnya sudah pernah kita diskusikan gagasan ini, sekarang juga dengan Pak Listio mendapat sambutan baik, bahkan juga dengan beberapa pejabat di bawah itu ya. Jadi gagasan itu kita mulai sebetulnya beberapa waktu lalu. Dengan tokoh-tokoh masyarakat ada berkali-kali diskusi. Intelektual misalnya dari perguruan tinggi, dari LIPI ya sekarang BRIN ya namanya, BRIN. Yang dulu meneliti dan sampai sekarang masih meneliti tentang Papua, juga kita undang berdiskusi minta pendapat, termasuk dengan KWI, PGI itu pernah kita ajak diskusi. Pada umumnya mendukung ya, dengan masyarakat sipil di sini beberapa bulan lalu saya datang berdiskusi dengan mereka juga mereka memberikan dukungan. Nah karena itu kita kemudian buat satu keterangan pers yang saya sampaikan pada waktu itu bahwa Komnas akan menginisiasi. Jadi ini dulu gagasan yang sudah dirancang sejak awal, beberapa tahun yang lalu, kemudian memang kita munculkan sekarang, karena kami melihat memang tren kekerasan yang meningkat ini bisa menjadi satu solusi. Ya. Jadi tahap awal memang kita datang ke tokoh-tokoh masyarakat. Kemarin saya ke Merauke, ketemu tokoh adat, ketemu dengan aparat kepolisian TNI juga, ketemu dengan masyarakat sipil, tokoh-tokoh yang selama ini kritis misalnya melihat masalah. Satu komisioner lagi, Saudara BK Ulung ke Wamena bertemu juga dengan banyak pihak. Ya. Setelah ini kita akan datang lagi menawarkan berbagai pertemuan dengan tokoh-tokoh gereja, juga dengan saudara-saudara kita OPM, dan itu kita sampaikan juga ya. Kami sudah memberi men-sounding itu ke aparat keamanan bahwa kami akan bertemu OPM. Jangan dicurigai apa-apa gitu. Dan termasuk dengan apa yang mereka bilang LMP atau diaspora Indonesia di luar ya? Iya, kita sudah sampaikan itu. Jadi itu satu pernyataan yang juga kepada Presiden kita sampaikan bahwa memang adalah penting juga untuk bertemu Saudara Benny Wenda dan teman-teman diaspora yang lain lah. Karena apapun ya mereka terlibat dalam dinamika politik yang ada di Papua dan merupakan pihak yang memang harus dimintai pandangannya, pendapatnya gitu. Dengan MRP kita barusan ketemu minggu lalu, mereka berkunjung ke Komnas HAM
Walaupun agendanya lain, tetapi kami sampaikan juga gagasan ini. Oke. Komnas HAM sendiri dalam wacana dialog ini atau gagasan dialog ini nanti posisinya seperti apa? Ya, ini sebetulnya masih inisiatif awal. Jadi memang ada pertanyaan, apakah akan menjadi juru runding ketika misalnya dua pihak? Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung nanti para pihak yang ingin kita ajak untuk duduk berunding itu, misalnya meminta Komnas HAM peran apa. Tahap sekarang ini adalah tahap awal untuk meyakinkan semua pihak bahwa pendekatan dalam tanda petik, saya terbuka saja misalnya, pendekatan bersenjata itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, itu saya pasti. sampaikan sama Panglima TNI. Saya bilang, Bapak lihat ya, puluhan tahun pendekatan seperti ini hasilnya apa? Yang hasilnya adalah kita tiap hari mencatat orang mati atau korban kekerasan dan lain-lain, dan itu dialami semua pihak termasuk prajurit Bapak, kan gitu. Apakah kita menghendaki ini? Itu beliau setuju, ya kalau memang Komnas bisa menginisiasi satu solusi damai, tentu mereka tidak ada keberatan gitu, dan beliau juga menjelaskan pandangan-pandangannya tentang apa yang sedang dan akan dilakukan ke depan. Itu kepada semua pihak tersampaikan. Dulu kan pernah ada konferensi damai di Papua tahun berapa, saya lupa, yang diinisiasi oleh termasuk juga Menko Polhukam waktu itu, Pak siapa namanya, saya agak lupa juga, sama JDP yang sudah menyetujui ada sekitar 5 orang sebagai juru runding, misalnya untuk dari pihak yang dari orang Papua. Itu sendiri bagaimana kalau Pak Taufan lihat, misalnya kalau kemudian apakah mereka harus dilibatkan mulai sekarang atau? Ya, sangat mungkin kita ajak untuk juga duduk ya bersama. Saya bahkan pernah secara informal, kebetulan Pak Ramasorta berkunjung ke kantor Komnas HAM untuk urusan lain sebetulnya. Tapi dalam kesempatan itu karena saya tahu beliau pernah kemari dan punya perhatian, bahkan saya minta, apakah Pak Ramasorta misalnya bersedia kalau dari Komnas HAM untuk katakanlah memberikan supervisi kepada Komnas. Beliau bersedia. Jadi banyak pihak juga yang di dalam maupun di luar negeri itu merasa punya satu harapan ya kalau seandainya inisiasi dialog damai ini dilakukan untuk Papua, dan mereka menganggap bahwa ini satu solusi yang terbaik ya dibandingkan pendekatan keamanan bersenjata yang tadi saya katakan kita hanya akan mencatat saja korban hari demi hari itu. Ini kemudian kalau kita lihat juga kan, ini ketika misalnya wacana itu muncul, inisiasi itu muncul di media, kemudian respon masyarakat banyak sekali kan. Jadi termasuk dari Benny Wenda sendiri, kemudian dari orang-orang yang selama ini kita kenal sebagai kelompok pro merdeka ya, termasuk Philip Karma. Itu ya mereka melihat Komnas HAM sebenarnya tidak pada posisi sebagai mediator harusnya. Bahkan mereka menyinggung soal kasus-kasus yang seharusnya diselesaikan Komnas HAM sendiri belum bisa selesai. Nah, itu bagaimana menurut Pak? Ya, saya kira itu hal yang wajar saja ya. Saya punya pengalaman bukan sebagai mediator, tapi sebagai aktivis belasan tahun saya untuk ikut di dalam proses perdamaian di Aceh, sekaligus memantau pelanggaran hak asasi di sana bersama teman-teman dari dalam dan dari luar negeri. Ketika usulan damai itu dilakukan sejak Gus Dur bahkan, itu terjadi penolakan pro kontra, kemudian masuk di zamannya Ibu Mega, zaman Pak SBY JK misalnya. Bahkan ketika detik-detik menuju pertemuan kesepakatan Helsinki itu masih ada tarik-menarik. Tidak saja dari pihak Gerakan Aceh Merdeka, tapi juga dari pihak Indonesia. Di Jakarta misalnya suara keras menolak itu. Salah satu pertanyaannya misalnya, mengapa pemerintah Indonesia mau berdialog dengan separatis, pemberontak misalnya segala macam. Tapi kan akhirnya terjadi dengan satu kemauan bersama ya, kemudian mereka duduk. Tapi jangan lupa faktor tsunami. Iya, pastilah ya. Makanya kadang-kadang saya pikir jangan kita Papua ini perlu ada begitu juga supaya orang ini berhenti baku tembak. Kan. Jadi di berbagai tempat saya belajar juga dari peristiwa di Filipina, ya, walaupun Filipina nggak selesai sampai sekarang, Thailand Selatan misalnya, atau yang di Myanmar ya. Memang dinamika-dinamika itu suatu yang harus dihadapi. Kalau kita punya satu tujuan misalnya untuk mendorong semua pihak mau duduk ya, menyelesaikan itu dengan damai, ya pasti memang ada dinamika pro kontra. Dan karena itu memang menjadi kewajiban kami dari Komnas HAM untuk datang terus-menerus secara intensif menjelaskan pada mereka bahwa maksudnya ini. Plus yang paling penting adalah mendengarkan. Kalau Anda tidak terlalu sependapat atau menolak yang gagasan A itu ditawarkan Komnas HAM, menurut Anda kan kurang gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan promosikan lagi dan kita tawarkan lagi kepada para pihak gitu, termasuk kepada
pemerintah Indonesia kan mereka kan juga menunggu hasil dari perjalanan kita, perkembangan yang kita lakukan gitu. Jadi kan biasanya saya masih ingat dulu dari Pak Terneles soal dialog. Jadi kadang-kadang kita melihat dialog itu seperti sekarang sudah nih kita diskusi begini, hasilnya sudah ada. Tapi yang saya pahami dari apa yang digagas oleh Pak Terneles, dialog damai jarian damai, bahwa ini seperti ini bahasa mudah untuk orang Papua itu kita buka kebun. Ya. Setelah kita buka kebun, baru kita bersihkan, kemudian kita tebang pohon dulu, bersihkan, baru kemudian kita lihat mau tanam apa, baru kita bisa berdialog. Nah ini mungkin kalau saya melihat, ini sedang buka kebun, masih tebang-tebang pohon ya, betul, seharusnya itu. Begitu. Betul. Nah ini yang menurut saya belum dipahami, tidak dipahami oleh masyarakat. Jadi itu mungkin harus lebih banyak disosialisasikan juga kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya itu soal ini kan sudah mulai diinisiasi, sudah mulai datang. Kira-kira ke depannya ini kalau kita bicara seperti roadmap, apakah sudah ada roadmapnya atau belum? Ya, roadmap dalam arti yang umum ya, dan itu fleksibel. Misalnya, tentu saja pihak-pihak yang paling utama kita harus datangi adalah pihak yang memang selama ini yang paling menolak kehadiran Indonesia. Katakanlah yang menuntut mereka, itu yang paling utama. Karena apa? Karena justru mereka yang paling berhadapan dengan apa yang menjadi sikap pemerintah Indonesia misalnya. Jadi antara NKRI final ini dengan satu kelompok lain yang ingin mereka, ini kan yang paling katakanlah dua pihak yang paling utama untuk diajak bicara ya. Sebetulnya mau apa? Di samping itu tentu banyak tokoh-tokoh masyarakat lagi yang lain yang mungkin dia tidak sekeras dari kelompok yang minta merdeka ini, tetapi ada masalah-masalah lain yang dia ingin selama ini katakan tapi tidak terkatakan, atau aspirasi mereka yang selama ini tertolak atau ditolak gitu oleh pemerintah pusat. Ini yang kita juga akan tampung. Jadi kelompok-kelompok yang kita sebut saja ya, bukan artinya upaya untuk mendiskreditkan, tapi yang paling keras sampai yang mungkin lebih moderat itu yang kita bikin secara bertahap, kita akan datangi. Ini kan sebenarnya ada satu kelompok lagi yang menurut saya juga harus dilibatkan. Ini kelompok kalau kita bilang orang-orang yang non Papua yang ada di sini ya. Itu juga menurut saya, karena saya lihat ada tendensi berapa tahun belakangan ini mulai dibuat seperti kalau di Timur Leste dulu, Timur dulu, cikal bakal milisi ini kemungkinan. Nah itu juga, apakah mereka akan dilibatkan juga? Iya, tapi yang paling utama tentu yang kelompok Papua yang ingin merdeka. Saya pengalaman misalnya di Aceh melihat, dan kita melakukan berbagai penelitian, kelompok itu misalnya peta di sana. Ada milisi-milisi yang dibangun, milisi sipil. Bukan berarti mereka tidak punya kepentingan, mereka punya kepentingan. Karena sebagai pendatang mereka juga terganggu misalnya. Tapi kelompok ini meskipun dia penting, dia tentu tidak menjadi prioritas yang paling atas ya. Tapi pasti akan kita bicara juga, karena mereka juga memiliki kepentingan untuk hidup damai di sini gitu. Nah, ini satu hal juga menjadi keraguan untuk kita orang Papua ya. Itu mendekati TNI, terutama pihak TNI. Ini menurut kita nanti paling susah. Ya, kalau kita mau berdialog kemudian, dan sampai sekarang juga beberapa kasus-kasus menunjukkan bahwa TNI itu adalah salah satu unsur utama dalam kekerasan selain OPM itu sendiri. Bagaimana Komnas HAM coba mendekati pihak TNI ini? Pertemuan kami yang terakhir ada komitmen ya, walaupun itu pertemuan bukan pertemuan resmi, tapi di kantor Menko Polhukam ada Pak Menko, ada berapa komitmen dari Panglima yang akan melakukan tindakan. Panglima yang baru nih, Pak. Iya, Pak Andika. Tindakan untuk melakukan tindakan koreksi ya, termasuk tindakan penegakan hukum terhadap aparat-aparat yang melakukan pelanggaran gitu. Itu komitmennya kita pegang, dan untuk menjaga komitmen itu tentu ada fungsi dari Pak Menko Polhukam ya. Kemudian juga tentu paling tinggi adalah Presiden, agar komitmen itu betul-betul diimplementasikan. Komitmen inilah yang kami jadikan dasar gitu ya, bahwa mereka ingin mengubah pendekatan keamanannya di Papua, menyadari bahwa Papua ini bukan darurat sipil dan bukan darurat militer, jadi memang harus operasi normal saja gitu, yang dia sebut sebagai operasi teritorial. Tapi kan ada pelanggaran-pelanggaran gitu. Kepada polisi juga komitmennya sama. Itu akan kita jaga dengan koordinasi kita kepada ya dalam hal ini ya Menko sebagai menteri yang mengkoordinasi semua itu, dan Presiden. Nah, ini orang juga lihat ya, maksudnya apakah nanti ketika ini kan sudah mendekat Komnas HAM pergantian ya, pemain baru masuk gitu. Orang bilang kan kalau pemain lama keluar, pemain baru masuk.
di lapangan mungkin ganti strateginya. Nah, apakah strategi ini akan tetap digunakan atau rencana ini tetap akan jalan ketika misalnya anggota komisioner-komisionernya kemudian berganti jadi orang-orang baru? Kalau komisioner yang baru nanti membaca Renstra Komnas HAM ya 5 tahun yang kami lahirkan yang lalu, situ jelas bahwa penyelesaian konflik Papua itu menjadi salah satu prioritas. Jadi kan tentu saja mereka harus merujuk pada dokumen resmi yang dilahirkan dari sebuah penyusunan Renstra. Penyusunan Renstra itu melibatkan begitu banyak stakeholder, termasuk masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Kita hampir 2 tahun menyusun itu. Nah, jadi saya kira komisioner baru nanti siapapun dia itu harus melihat kepada dokumen Renstra yang disusun itu dan sudah menjadi dokumen resmi Komnas HAM, di mana Papua menjadi salah satu prioritas untuk penyelesaian dialog damai itu. Itu tertulis di dalam Renstra. Ada di Renstra ya. itu.